والمرسلين وأشهد الصالحين أولياء المقربين والعلم العاملين وخصوصا لإمام أبو حسن الأشعري رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah jamaah salat maghrib bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam ini sedikit kita lanjutkan masih menceritakan kisahnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kemarin itu sempat kita ambil setengahnya untuk cerita buyutnya beliau. Siapa sahabat Nabi? Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi enggak genap jadinya. Karena ada kisah penting yang perlu kita tahu juga yang sangkut pautnya dengan beliau, yaitu tatkala beliau terfitnah ikut dalam akidahnya orang yang berpahaman mujassimah dan musyabbihah. Tapi sebenarnya tidak, itu hanya fitnah saja. Cuma nanti kita jelaskan. Dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Al-Imam Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, salah seorang ulama hadis, dokternya hadis di zaman beliau, dan punya murid orang kita, orang Indonesia, termasuk murid kesayangan beliau, Syekh Murtada Az-Zabidi, orang Yaman. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Mungkin pernah dengar ya, banyak karangan kitab beliau. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani hidup di zaman penjajahan dulu. Nah, kabarnya ada yang meninggal beliau mati di Palembang, sebagian mengatakan syahid di Malaysia, termasuk pejuang beliau. Itu juga beliau pernah belajar hadis di Syekh Murtada Az-Zabidi. Dan karangan Syekh Abdul Somad banyak sekali, termasuk Syairus Salikin gitu, yang dikaji oleh buat teman-teman yang tarekat. Biasanya kalau mereka tarekat itu ambil suluk itu, kitab yang perlu mereka kaji itu Syairus Salikin. Di bawahnya ada namanya Hidayatus Salikin. Umum sudah itu bagi orang-orang yang ambil tarekat itu mengkaji kitab Syairus Salikin, perjalanannya orang-orang yang salik, orang-orang yang muridin, atau Hidayatus Salikin atau permulaan. Nanti kalau hatam Hidayatus Salikin naiknya ke Syairus Salikin. Al-Imam Murtada Az-Zabidi punya kitab karangan yang termasuk terkenal dan populer, namanya Al-Ittihab As-Sadah Al-Muttaqin, menyarahkan daripada kitab Ihya Ulumuddin, pensyarah terbaik kitabnya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Nama kitabnya Al-Ittihab As-Sadah Al-Muttaqin. Beliau mengatakan di sana, idza utliqa bi ahli sunnati wal jamaati fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika disebut dengan sebutan ahli sunnah wal jamaah, pasti yang dimaksud itu kelompok-kelompoknya pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan pengikut-pengikutnya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagaimana yang jelaskan beberapa minggu kemarin, itu ulama-ulama hadis saja itu berapa puluh itu ulama hadis luar biasa. Nah, semua dalam akidah mengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pencetus akidah sifat 20. Kemudian sedikit juga perlu kita tahu, namanya paham Mu'tazilah niki paham yang paling sangat berjaya dulu di masa beliau, hampir 6 abad. 6 abad itu berapa? 6 abad itu berapa? 600 tahun. 3 generasi kerajaan itu menguasai itu. Nah, di sanalah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini banyak membuat pemikiran-pemikiran tentang akidah yang benar, yang lurus.
Termasuk penyelewengannya banyak sekali. Yang paling unggul itu orang-orang Mu'tazilah ini, yaitu mereka menolak sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu dia nomor 2 sifat. Tidak ada sifat Allah Ta'ala. Kemudian penyelewengan termasuk besar juga, mereka menolak takdir. Dia percaya rukun iman yang namanya takdir. Kalaupun mereka percaya takdir, mereka yakini hanya takdir yang baik-baik saja itu dari Allah. Kalau yang buruk-buruk bukan dari Allah. Nah inilah yang ketika dipikir-pikir, ini intinya ini, dan banyak lagi yang lain, ini intinya dipikir, direnungkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kok ini menyimpang dengan rukun iman, dan menyimpang juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan, banyak sekali disebut dalam Al-Quran sifat-sifat Allah. Kok mereka menolak sifat-sifat Allah, mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Dan sehingga beliau banyak bertanya kepada ini guru beliau, termasuk mertua beliau Al-Jubai, 40 tahun beliau ngaji di situ. Banyak bertanya, banyak pertanyaan nggak memuaskan, bahkan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh gurunya itu, sehingga beliau semakin ragu dengan akidahnya Mu'tazilah. Termasuk ini sering dicontohkan oleh para ulama yang sering diceritakan itu, pernah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya kepada mertuanya, Al-Jubai namanya, ini syekhnya Mu'tazilah, bertanya mengenai adik-beradik yang 3 orang. Satu mati dalam keadaan kafir, mati tua, mati dalam keadaan tidak beriman. Yang kedua juga mati sudah dewasa, mati dalam keadaan beriman. Nah yang paling kecil ini, adik yang paling kecil ini masih bayi, mati dalam keadaan belum diketahui antara dia beriman atau karena dia masih kecil, masih bayi dah meninggal. Hai guruku, hai bapakku lah gitu. Kan akrab karena sudah jadi mertua beliau, kan istri beliau menikah dengan Al-Jubai, kan bapak beliau namanya Ismail meninggal. Maka ibunya Imam Asy'ari ini dinikahan oleh Al-Jubai. Maka statusnya menjadi mertua, juga menjadi guru beliau ngaji di situ. Beliau tanyakan, "Hei guruku, bagaimana statusnya ini 3 orang ini, yang satu mati tua dalam keadaan kafir, kemudian satu dalam keadaan iman, satu ini masih dalam keadaan masih bayi." Maka gurunya mengatakan, kalau yang mati dalam keadaan kafir itu jelas masuk neraka. Nah yang kedua, yang mati dalam keadaan iman jelas masuk surga. Oke, berarti sama kata Imam Asy'ari. Nah sekarang yang kecil ini gimana? Yang kecil ini dia belum terkena taklif karena matinya masih bayi. Di mana tempatnya ini? Di neraka atau di surga tempatnya? Dan Mu'tazilah ini punya juga namanya pemahaman manzilatun bainal manzilatain. Ada tempat nanti itu tidak di surga, tidak di neraka. Itu paham mereka. Di tengah-tengah. Maka bapaknya ini katakan, nanti anak bayi yang mati itu tempatnya antara surga dengan neraka. Kan paham kita di sunnah itu tidak ada tempat di akhirat itu kecuali surga neraka. Parikun fil jannah wa parikun bisa di neraka, tengah-tengah anak. Tidak ada. Hanya 2 tempat saja di surga itu, neraka di akhirat itu. Kalau enggak parikun fil jannah, sebagian digeser ke neraka ke surga oleh Allah, sebagian digeser ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatnya itu manzilatun bainal manzilatain, di antara surga dan neraka. Maka Imam Asy'ari maksudnya surga dan neraka itu gimana? Dia berada di neraka tapi tempatnya itu siksaannya sangat-sangat ringan anak itu. Maka semakin bingung Imam Asy'ari. Maka Imam Asy'ari katakan, "Guru, kalau seumpama anak ini bertanya gitu,
bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, maka pendek side panjangkan umurku marak kakakku sak muslim no. Terus ku mati dalam keadaan beriman. Ini kan manzilah bainal manzilatain, enggak neraka, lagu ya ringan. Pada doang masih sakit doang, enggak ringan dan neraka. Maka sama Al-Jubai gurunya ini bingung menjawabnya. Karena juga ada mereka ini punya paham kayak tadi itu. Jadi Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik saja, punya sifat ihsan, kebaikan saja Allah Ta'ala itu, nggak ada sifat keburukan. Maka di sini juga kita bisa memahami bahwa kalau seumpama semua kebaikan-kebaikan dari Allah, terus keburukan-keburukan ini dari siapa jadinya? Mbak kita pikir kalau semua kebaikan dari Allah, terus yang buruk ini siapa yang ciptakan? Hah? Mesti ada Tuhan lain, berarti pilih Tuhan dua jadi Tuhan. Ini enggak diterima oleh Imam Hasan itu. Nah, kalau kita kan khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bingung, semakin rancu. Nah, seumpama anak kecil ini nanti bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku enggak dipanjangkan umurku? Sebenarnya aku kan layak juga seperti kakakku masuk surga, masa aku walaupun dimasukkan ke neraka yang paling ringan tapi sakit juga gitu. Ya sudah, tidak apa-apa kamu berada di neraka ketimbang kakakmu, nerakanya sangat besar kalau kamu ringan. Maka terus Imam Asy'ari ditanya lagi, seumpama nanti bertanya lagi kakaknya yang paling besar itu, yang mati dalam keadaan kafir itu kepada Allah, ya Allah, kan si ini punya sifat ihsan, hanya berbuat baik saja, kenapa enggak aku dimatikan saja kayak kakak adikku yang nomor 2 atau yang nomor 3 itu, supaya aku enggak sangat siksaan yang aku rasakan. Maka tidak bisa dijawab juga sama Al-Jubai ini, bingung dia mau jawab apa. Maka semakin Imam Hasan ini ragu atas pertanyaannya itu, nggak bisa dijawab sama Al-Jubai gurunya ini. Maka disitulah semakin ragu sebenarnya. Kalau kita kan ahli sunnah, kalau paham beliau itu Allah itu tuh Tuhan, mau serah dimasukkan ke surga ke neraka itu hak Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya-tanya seperti itu. Allah itu dia Tuhan, dia punya, dia mau taruh di mana itu terserah Allah. Itu akidah kita ahli sunnah. Makanya kita masuk surga ini karena Rahman dan Rahim Allah, bukan karena sifat adilnya Allah. Kalau Allah terapkan sifat adilnya kepada kita nih, model-model itu ini insya Allah ke neraka doang. Lamun negadu sifat adilnya Allah Ta'ala, demak hisab kita di akhirat pasti marah-marah itu nih kembali. Allah ciptaan itu ini kan untuk ibadah, aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Lagu lah mentung-hitung belu untuk ibadah kan celale, lian lale, bahkan luan maksiat, ibadah pun kadang-kadang temile gawe, pun kadang telat. Lamun dengan keadilannya Allah adili kita di akhirat besok, neraka. Makanya kita masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kalau dengan sifat adilnya sudah, kita ini kebanyakan akan masuk neraka. Karena Allah perintahkan kita, ciptakan kita untuk betul-betul beribadah. Tapi dalam keadaan kita tengok hari-harian kan, ibadah paling berapa yang kita kerjakan, paling berapa menit kita ibadah, itu pun kadang gak usung cepat-cepat, kadang kita anggap beban dan sebagainya. Belum lagi lalai kita, belum lagi maksiat. Gak selamat kita kalau hukumnya Allah itu dengan sifat adilnya. Maka Allah masukkan kita itu hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah. Nah ini nggak diterima oleh Imam Hasan. Kok dia bertanya nggak bisa dijawab. Semakin beliau ragu. Yang singkat ceritanya, yang ceritakan kemarin itu, sehingga beliau beruzlah di kamar beliau selama 15 hari, minta petunjuk kepada Allah dengan pemahaman-pemahaman yang beliau pahami banyak yang tidak sesuai itu, dengan dibandingkan dengan guru beliau yang pertama, yaitu kepada bapak beliau Al-Imam Ismail, bapak beliau, dan kepada guru beliau yaitu As-Sazi, murid seniornya Imam Ahmad bin Hanbal. Juga banyak yang rancuh Mu'tazilah, sehingga beliau ya keluar dari paham akidah itu, Mu'tazilah itu, dan mengilangkan di atas mimbar
dengan melepas jubah beliau sebagai pertanda, dengan aku lepas jubahku ini aku lepas juga akidah Mu'tazilah dari diriku. Yang mengenal aku, akulah Asy'ari. Yang belum mengenal, akulah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu beliau. Kemudian juga beliau ini banyak memiliki karangan-karangan kitab. Kalau Al-Imam Ibnu Asakir, beliau mengatakan ada kurang lebih 90 kitab beliau karang. Kalau Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan ada kurang lebih 29 kitab beliau karang. Banyak sekali. Nah, dan dari karangan kitab beliau ada yang sangat luar biasa, yang sangat populer. Itu namanya kitab Al-Maqalatul Islamiyah. Di sana beliau menceritakan macam-macam jenis firqah, sekte, pemahaman-pemahaman dari zamannya kenabian sampai zaman beliau itu. Apa saja yang muncul, itu namanya Maqalatul Islamiyah. Itu karangan beliau. Kemudian juga ada juga satu kitab yang beliau karang di akhir-akhir kehidupan beliau. Karena di akhir-akhir kehidupan beliau itu, selepas beliau keluar dari Mu'tazilah itu, beliau menulis kitab namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Itu beliau karang pas mulai muncul paham-paham kelompok Hawashi. Hawashi ini kelompok Mujassimah dan Musabbihah yang mengatakan Allah itu berjisim, berdua telinga, berdua mata, berdua naik, berdua kentong. Itu Mujassimah, mentajsimkan Allah pada manusia. Juga ada paham yang namanya Musyabbihah. Musyabbihah yang mengatakan Allah itu bertempat di aras dan sebagainya, Allah turun, Allah naik dan sebagainya. Nah, itu mulai muncul. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menulis kitab yang namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Itu sebenarnya memberikan pencerahan bagi orang-orang supaya jangan mengikuti paham seperti itu. Itu menyimpang. Cuman kitab itu sekarang banyak ditahrif, banyak dirubah. Sekarang kalau kita cari yang aslinya sudah agak ketemu. Isinya apa? Di sana isinya memfitnah Al-Imam Abu Hasan dari pemahaman Mu'tazilah itu, kemudian pindah ke pemahaman Hawashi, menjadi orang-orang Musyabbihah dan Mujassimah. Itu fitnahnya. Sekarang kalau situ cari ada kitabnya sudah baca, banyak Imam Asy'ari mengatakan menisbatkan Allah itu bertempat, menisbatkan Allah itu punya tangan sebagai itu fitnah semua. Tidak benar. Ketika Imam Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah, beliau kembali ke pemahaman guru beliau yang awal, yaitu bapak beliau Syekh Ismail dan guru beliau yaitu Zakaria As-Sazi yang merupakan murid seniornya Imam Ahmad bin Hambal. Dia kembali. Maka seumpama kata Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab beliau, kalau nggak salah, At-Tabyin Kidbul Muqtari Bima Nusiba ila Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Itu kitab menjelaskan fitnah-fitnah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu dikarang oleh Imam Ibnu Asakir. Apa saja fitnah yang dinisbatkan kepada beliau. Tabyin Kidbul Muqtari menjelaskan apa saja fitnah-fitnah yang terus diserodorkan kepada Imam Ahmad. Itu tidak benar. Termasuk ini kitab Ibanah ini. Maka ada seorang ulama, Al-Imam As-Safadi, beliau mengatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana perjalanan hidupnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu, apa benar dia dari Mu'tazilah ke pahaman Salafi, Mujassimah, Musyabbihah, atau kembali ke pemahaman gurunya yang dulu, Yahya As-Sazi, Zakaria Yahya As-Sazi, yang muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu. Maka kamu rujuklah kepada murid-murid beliau. Jangan baca kitab Ibanah itu. Kalau Ibanah sudah banyak dirubah itu oleh mereka. Kalau mau lihat perjalanan hidup beliau, tengoklah di murid-murid beliau. Baca kitab murid-murid beliau, kata Imam As-Safadi dalam kitabnya Al-Kifayah
apa nama judul kitabnya itu. Nah, disebutkan di situ, kalau kamu mau tahu bagaimana perjalanan hidup yang sebenarnya Imam Asy'ari itu, apa selepas Mu'tazilah, apa kepahamannya, lihat murid-muridnya. Nah, beliau ini punya murid senior, hampir mirip sama namanya dengan beliau. Namanya Al-Imam Abu Hasan Al-Bahili. Imam Al-Bahili murid seniornya Abu Hasan. Nah, di sana beliau tidak pernah menyebutkan bahwa Imam Asy'ari dari Mu'tazilah pindah ke paham Hawasi, Mujassiyah, Musyabbihah, ini tidak ada. Kata beliau juga, seumpama Imam Asy'ari dari Mu'tazilah pindah ke paham itu, tentu juga diilangkan dari paham beliau. Selesai Mu'tazilah, beliau ikut paham guru beliau yang dulu, yang ahli sunnah betul, ikut Imam Ahmad, Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah. Seumpama beliau pindah dari situ juga masuk ke salaf, tentu juga beliau akan seperti di Mu'tazilah itu, akan naik mimbar, akan diiklankan. Tapi beliau tidak ada disebutkan beliau itu naik ke mimbar, beliau lepas jubahnya, pindah dari pahamnya beliau yang Asy'ari, ikut guru-guru beliau Ihsazi yang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, terus ikut Salafi. Tidak ada ditemukan, tidak ada ditemukan. Maka itu isinya fitnah. Itu disebutkan dalam kitab Al-Kidbul Mubtali Tabyin, Al-Kidbul Mubtali. Kemudian juga ada Al-Imam Abu Hasan Al-Bahili punya murid juga 3. Namanya yang pertama Al-Imam Abu Bakar Al-Bakillani, punya kitab Al-Insaf. Itu juga tidak ada menjelaskan tentang guru beliau ini Imam Hasan itu pindah ke paham Mujassiyah, Musyabbihah, tidak ada. Kemudian juga muridnya yang senior yang kedua Al-Imam Al-Bahili ini ada namanya Ibnu Farruq. Dalam kitab-kitab beliau juga enggak ada disebutkan. Kemudian juga ada yang ketiga namanya Al-Imam Tafsiru Fiddin. Nah, di situ juga tidak ada menjelaskan tentang bahwa Imam Hasan itu pernah pindah pemahaman akidahnya kepada paham Mu'tazilah atau Mujassiyah. Maka itu semua adalah fitnah yang dinisbatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa Imam Asy'ari itu bermazhab. Akhir pahaman beliau itu menisbatkan oleh itu bertempat di Aras, oleh itu menyatakan enggak. Beliau tetap selepas Mu'tazilah kembali ke guru beliau yang dulu sebelum berguru ke Al-Jubaini, yaitu ke bapak beliau sendiri Al-Imam Ismail, kemudian juga ke Zakaria As-Saji, murid seniornya Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau tetap menganut paham beliau Al-Asy'ariyah sampai wafat beliau. Inilah yang kita kaji, yang orang tua kita kaji, yaitu pemahaman akidah sifat 20. Paham ya? Ini sedikit untuk kita memahami, karena ini penting. Ini penting karena paham-paham yang sunnah wal jamaah ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena mereka hanya berhubungan dengan Quran dan sunnah. Seperti Arab Saudi zaman dulu itu, berapa ribu dibantai itu orang-orang ahli sunnah dulu ketika mereka masuk di sana. Mereka ini kalau banyak, orang-orang kayak kita ini orang sesat, dibantai kita habis. Cuman karena mereka jumlahnya sedikit. Makanya kita perlu membentengi diri kita, pagari diri kita, anak-anak kita jangan sampai masuk ke paham-paham yang mengatakan inil hukmu illa lillah, kembali ke Quran, kembali kepada hadis. Ya benar memang, tapi harus ikut pemahamannya ulama. Enggak bisa kita paham sendiri-sendiri itu Al-Quran hadis, sesat kita nanti. Itu mesti harus orang-orang ahlinya. Maka itulah pentingnya kita mengikuti ulama. Lihat keributan-keributan yang terjadi di Timur Tengah itu, ya gitu, ISIS dan sebagainya, itu orang-orang seperti itu. Pokoknya hukum Allah sudah, siapapun kalau dia tidak pakai hukum Allah yang macam-macam, kubur hidup-hidup, bantai. Berapa kuburan ulama itu dihabisi mereka, dalihnya ya syirik dan sebagainya, padahal enggak. Maka itulah pentingnya sedikit pemahaman kita mengetahui sejarah perjuangannya para ulama-ulama ahli sunnah dalam menyelamatkan akidah umat daripada akidah-akidah yang tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman para salafun saleh.
Maka runtutan keilmuan Imam Abu Hasan ini beliau belajar kepada bapak beliau yang masih ahli sunnah, yaitu Syekh Ismail. Nah, bapak beliau punya teman namanya Syekh Zakaria As-Sazi. Nah, Zakaria As-Sazi murid seniornya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal belajar ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Murid-murid Imam Abu Hanifah belajar ke Abu Hanifah. Abu Hanifah belajar kepada beberapa 7 orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi tentu ke Rasulullah. Jelas sanad keilmuan. Entah dalam akidahnya, dalam tafsir dan segala-galanya. Dan jangan kita ragu-ragu dengan pemahaman akidah yang kita pahami, yang turun-temurun oleh papuk baluk kita, guru-guru kita yang mengajarkan wujud, kidam, bahkok itu ilmu luar biasa itu banyak para aulia Allah bersumber dari situ, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, ulama macam-macam. Kemarin yang sebutkan itu baru hadis saja. Imam Nawawi yang menyarahkan Muslim, Imam Ibnu Hajar yang menyarahkan Bukhari. Itu siapa beliau? Asy'ari. Ini yang dikajikan Habib Hasan malam Senin itu apa? An-Nawawi. Siapa? Asy'ari. Nah, kalau dikatakan Asy'ari itu sesat, model-model itu masih sesat dah lama. Pondok pesantren Azhar di Mesir itu mencetak berapa ribuan ulama. Sekarang termasuk TGB keluaran Syekh Somad, Saudara Somad itu satu besar beliau Asy'ari. Kita ke Mekah, salatiyah di situ. Keluaran tuan guru siapa? Pancor itu, Syekh siapa namanya? Pak Buana TGB. Syekh Pas Zainuddin Abdul Majid, Pasaknya Lombok, alumni salatiyah beliau. Syekh Yasin Al-Padani, alumni salatiyah. Salatiyah itu apa? Asy'ari sebelum digempur oleh Wahabi sekarang. Kita ke India, Dioban. Siapa nggak kenal Dioban? Pencetusnya Mahtablik itu Maulana Ilyas itu, Maulana Zakaria Syairul Hadis, dan ulama besar Dioban itu semua Maturidi sama Asy'ari sama 220 itu. Kita kemana lagi? Ke Yaman, Hadramaut, Habib Umar itu, Darul Mustafa, beliau Asy'ari, Syafi'i, Sufi lagi. Kita kembali ke Yaman utaranya, Universitas Al-Ahqaf itu juga Asy'ari juga. Jadi pol isi dunia ni terpenuhin asyik dua ni wah. Asy'ari Maturidi. Adik tetap tahu seperti itu. Supaya kita ini tidak ikut-ikut paham-paham yang seperti sering yang sampaikan, sangat-sangat tidak beradab kita nisbatkan Allah itu sama seperti makhluk. Itu doang nih manusia arak dengan sering kita contohkannya di apa-apa ulang-ulang arak dengan normal itu ngeros nanti wak beli ni terpadang kerja dengan saya gila kelomba saya langan lekat beli dek arak mele jelas dia temele sebenarnya kembali temele padahal pada manusia pada kekeluaran nasi kembali temele oh ya gila lagu ustaz. Lagu lamun depadan kanca meong misalnya, bila dia kanca meong, lebih parah lagi, lebih marah dia. Padahal sebenarnya nggak perlu marah. Kita manusia itu juga dia manusia. Kita makhluk juga, kucing itu sama-sama makhluk. Itu pun kita nggak mau protes, marah, malah kita mau pukul orang yang menyamakan kita. Padahal sama derajat kita di sisi Allah, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk. Itu dia kita nggak terima. Bagaimana kok Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang sempurna segala-galanya kok disamakan dengan kita nih? Kita ni kan kotoran tok isinya. Lek mata ente tabe ada kotoran dek. Aran dek. Di hidung taran dek. Di mulut taran dek. Kentok taran dek. Di antaran dek. Di kuku taran. Kita berjalan membawa kotoran tok isinya itu. Kok terpadan jika Allah Taala sama suci. Apa dek? Sesuai. Enggak pas. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jangan pernah nisbatkan oleh suci Allah daripada berserupa menyerupai daripada makhluk-makhluknya. Al Imam Malik beliau mengatakan mahma tasawwarat bibadik
wallahu bi khilafi zalik, wallahu bi khilafi dzalik. Kapan saja terbentik di hatimu, di pikiranmu Allah meraknani, langsung tolak. Allah itu tidak seperti itu. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Yahya Asazi. Yahya Asazi punya murid Imam Hasan al-Asy'ari. Pokoknya sanad ilmunya los sampai ke Rasul. Makanya kita jangan ragu. Salah ya, apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah, namun itu betul-betul anukan anak-anak kita dengan ilmu tauhid, akidah, terutama kedul awam yang benar ini mudah terbelok-belokan. Benteng kekuatan akidah di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sedikit perombokan sakuran perubin. Itu sedikit. Insyaallah kalau minggu depan mungkin kita akan lanjutkan ke kisah kisah ulama-ulama fikih. Sudah mungkin Imam Maturidi mungkin enggak kita jelaskan, cukup sudah Imam Asy'ari karena kita kebanyakan ya Asy'ari. Kalau Maturidi itu orang-orang India, Pakistan, Cina, itu Asy'ari. Kalau orang-orang Yaman, Indonesia, Asia itu rata-rata Asy'ari. Kalau kebalik, kalau yang India, Pakistan, kemudian Cina itu kebanyakan Maturidi, termasuk sebagian Rusia. Kalau yang selain itu Indonesia, Filipina, Thailand, Yaman, Maroko itu kebanyakan Asy'ari. Mungkin minggu depannya kita akan masuk menceritakan kisahnya Al-Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama fikih, supaya sedikit kita mengenal. Paham? Ingat waktu dulu. Ya mungkin kita lanjutkan yang ditanyakan. Wahabi, dia enggak bermazhab, pokoknya mutlak sudah ikut Al-Quran dan Sunnah. Enggak mau bermazhab. Tapi nanti kalau kita debat dengan mereka, nanti terpojok. Kami mazhab kami Imam Ahmad. Sebenarnya enggak bermazhab mereka. Sebenarnya walaupun katakan mereka enggak bermazhab, tapi dia tetap ikut ulama. Tetap mereka akan ikut ulama. Namanya mau enggak mau sebenarnya enggak bisa kita lepas dari ulama. Untuk kapasitas kita ini, orang-orang sekarang ini, dia yang ceritakan tadi itu enggak ada yang dari tiang itu, enggak ada. Semua tiang nukil dari ulama, karena model-model kita ini enggak bisa sudah ngikut ulama dulu. Kita ini dibandingkan Imam Syafi'i itu, ilmu kita ini mungkin sekerepok daripada ilmu beliau, setain sedikit. Makanya kita tugas sekarang nukil. Kok sampai berani kita katakan kenapa bermazhab, apa yang ikut Syafi'i, ngapa Asy'ari? Kami ini siapa? Makanya kita hati-hati. Dalam zamannya Nabi aja itu Masya Allah sudah ada perbedaan di antara para sahabat, tapi perbedaan mereka berkasih sayang. Termasuk juga Imam 4 ini, Syafi'i, Hanafi ini kan berbeda, tapi mereka berkasih sayang. Tapi ada nih kelompok yang berbeda tapi menyalahkan, mengabaikan, menyesatkan, itu yang tidak benar. Paham ya? Kalau mereka, mazhab mereka, orang-orang salafi ini mazhabnya ya langsung sudah pahami langsung sendiri Al-Quran, Sunnah, seperti itu. Padahal juga mereka ikut ulama mereka. Oke, ada lagi? Ya. Agak kerasan. Ya. Coba sambungan, Dik.
Ya, kan tadi makanya karena nggak bisa dijawab oleh bapak beliau, guru beliau itu punya beliau bingung gitu. Kalau kita ahli sunnah kan, kalau anak-anak yang mati dalam keadaan masih kecil, baik itu dia muslim atau dia kafir, itu statusnya fi masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita baca dalam Al-Qur'an, ini yang kafir, ini orang tuanya kafir, dia mati dalam keadaan bayi. Nah, dialah yang menjadi wildanun mukhalladun, yang menjadi pemuda-pemuda, anak-anak kecil yang menjadi pelayan-pelayannya di sorga. Dia jadi pelayan di jemaah. Dia dengan anak kocet sak mate dalam keadaan bayi atau keguguran, tapi dia bapaknya kafir. Nah, maka nanti di sana dia akan dijadikan pelayan-pelayan kita. Makanya wildanun, pemuda-pemuda yang ngurus kita. Dia jauhan lapa alas naik ya jauhan ini mantep besok. Nah, kalau kita orang-orang iman jadi raja-raja semua di surga itu. Nah, itu yang anak itu. Tapi kalau Mu'tazilah ini enggak paham seperti itu. Pokoknya arah tak ono sekek. Nah, manzilun bainar manzilatain, yang ke arahnya itu ke neraka. Jadi kan protes nanti anak itu. Maka aku diperpanjangkan umur mereka aku biasa ke dalam surga. Kan sidane Allah Taala kan berbuat baik saja. Masa didebut tamak tojok surga, kan sidane berbuat baik. Sifat sidane kan ditolak. Nah, kalau kita itu kan ya seperti itu tadi. Dan Tuhan itu ya berhak mau tempatkan hambanya di mana itu terserah. Tidak boleh ada yang tanya tentang apa yang dibuat oleh Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidak boleh ditanya Allah makan demarak menyon dia tekanggo tanya karena Allah itu Tuhan. Tak boleh mele-mele tamak itu jokto itu ndek. Tapi sudah haknya Allah orang beriman itu dimasukkan ke surga. Nah, memasukkan kita ke surga itu bukan kewajiban bagi Allah. Nah, juga Mu'tazilah itu punya paham Allah itu punya kewajiban. Kalau kita di sunnah ndek narak kewajiban Allah Ta'ala, ndak ada. Allah masukkan itu ke surga ya karena kasih sayang, karena maunya Allah. Ndek kewajiban, pokoknya wajib dengan sagawe kena ni tama surga, sagawe jahat tama neraka. Berarti kalau Allah punya kewajiban, kesannya berarti arak sak perintah Allah si Tuhan sak lebih beli perintah Allah. Ya Allah, tamak menunjuk surga. Namanya kewajiban itu kan tekanan, harus tepiak. Nah, kalau Allah punya tekanan, punya kewajiban, berarti ada seolah-olah Tuhan Malik lebih beli. Makanya ditolak itu Imam Asy'ari. Tidak ada kewajiban Allah itu Tuhan mutlak. Tidak ada yang mewajibkan kita ini, yang hamba ini punya kewajiban. Wajib sembahyang, wajib tinggalkan nih, wajib kerjaan nih. Karena itu hamba. Kalau Allah punya kewajiban, padahal bukan Tuhan namanya, pada marah itu. Ya rasa perintahnya berarti. Itu kan melakukan kewajiban semuanya kan perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah punya kewajiban dengan ini berarti arah Malik Tuhan ya atas Allah. Nah, ini yang dipahami juga Imam Asy'ari. Maka keluarlah beliau dari paham Mu'tazilah. Jadi Allah itu tidak punya kewajiban. Ketika Allah mau hendaki orang masuk surga, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan karena amal kita. Walaupun amal itu tetap diperintah kita untuk mengerjakannya. Paham insyaallah ya? Mungkin kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sedekah. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah ya kan nasta'in was-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil